Di dalam 5 tahun terakhir, salah satu kata yang paling banyak diketik orang di Google adalah kata hope atau harapan. Hal ini merupakan pertanda bahwa harapan adalah salah satu kebutuhan terbesar dari umat manusia. Namun persoalannya, di mana orang dapat memperoleh harapan di dunia yang seakan-akan tanpa harapan ini? Hari ini, saya ingin menyampaikan berita baik, yaitu bahwa di dalam Yesus Kristus tersedia pengharapan. Kasih-Nya telah berpadu dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas, sehingga Ia bangkit dari kematian dan melahirkan kita kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Ibadah kali ini adalah ibadah yang penuh sukacita, karena melalui ibadah ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kebangkitannya dari kematian memungkinkan kita untuk menyongsong hari depan tanpa rasa ragu, khawatir, ataupun takut. Yesus bangkit, Dia hidup, membuktikan kuasa-Nya tidak terbatas dan sanggup memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan dan kemenangan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Ruang doa personal retreat disediakan bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Pertama-tama dalam kesempatan ini, terlebih dulu saya mengucapkan Selamat Paskah untuk semua saudara. Dalam tradisi Gereja Timur, salam Paskah itu diucapkan dalam bahasa Yunani, yaitu Christos Anesti, Aletos Anesti. Christ is risen, He is risen indeed. Kristus telah bangkit, Ia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Itulah dasar dari pengharapan kita dalam menjalani kehidupan ini dan dalam menyongsong masa depan. Pengharapan. Dalam 5 tahun terakhir, salah satu kata yang paling banyak diketik orang di Google, yaitu mesin pencari atau search engine pada komputer, adalah kata hope atau harapan. Menurut Annie Eisner, seorang jurnalis, dalam tulisannya pada majalah Relevant, kata hope ini lebih banyak dicari orang daripada kata yang berkaitan dengan gejolak politik, kemajuan teknologi, bahkan melampaui kata yang selalu populer di internet, yaitu how to make money online atau bagaimana mendapatkan uang lewat online. Hal ini merupakan pertanda bahwa harapan adalah salah satu kebutuhan terbesar dari umat manusia. Memang perkembangan politik dan keamanan dunia di masa kini telah membuat orang beranggapan bahwa kiamat sudah dekat. Dampak dari perubahan iklim seperti bencana banjir yang terjadi di mana-mana, ketidakpastian ekonomi yang tak dapat disangkali, dan pengaruh dari media sosial yang semakin tak terkendali nampaknya membuat orang merasa seperti sedang tenggelam di lautan yang ganas. Dan mereka memandang harapan atau hope sebagai pelampung penyelamat yang sangat mereka perlukan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa harapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Hal tersebut dikemukakan oleh Admiral William H. McRaven, seorang laksamana bintang 4 Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul Make Your Bed. Dalam buku tersebut, McRaven memaparkan pengalaman yang ia lewati ketika mengikuti pelatihan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, Navy SEAL. Pelatihan yang terkenal sangat luar biasa berat. Sebab Navy SEAL disiapkan untuk melakukan operasi tempur baik di laut, udara maupun di darat. McRaven menyimpulkan bahwa hanya orang yang memiliki harapan yang kokoh saja yang akan berhasil melewati pelatihan itu. Sehingga ia mengambil kesimpulan sebagai berikut. Hope is the most powerful force in the universe. With hope you can inspire nations to greatness. With hope you can raise up the downtrodden. With hope you can ease the pain of unbearable loss. Harapan adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Dengan harapan Anda dapat menginspirasi bangsa-bangsa menuju kejayaan. Dengan harapan Anda dapat membangkitkan mereka yang tertindas. Dengan harapan Anda dapat meringankan rasa sakit karena kehilangan yang tak tertahankan. Namun persoalannya adalah, di mana orang dapat memperoleh harapan di dunia yang seakan-akan tanpa harapan ini. Kalau saudara melihat keadaan di sekitar saudara, yaitu besarnya kesukaran yang menerpa dunia dan mudahnya orang berubah setia, maka saudara akan menyimpulkan bahwa adalah tidak mungkin bagi saudara untuk selalu berharap kepada dunia di sekitar saudara. Demikian pula kalau kita berharap kepada kemampuan kita sendiri, pada satu titik kita akan menyadari bahwa kemampuan yang kita miliki ternyata ada batasnya, sehingga tidak selalu dapat diandalkan. Jangan salah paham. Saya tidak berkata bahwa kemampuan kita sama sekali tidak dapat diandalkan. Tidak. Namun tidak selalu dapat diandalkan. Oleh sebab itu kalau orang berharap kepada kemampuan dirinya dan dunia di sekitarnya, dan kemudian ternyata bahwa kedua-duanya tidak dapat diharapkan, maka janganlah heran bila tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam keputusasaan. Memang dunia kita ini adalah dunia yang diwarnai dengan keputusasaan. Namun hari ini saya menyampaikan berita baik, yaitu bahwa di dalam Yesus Kristus tersedia pengharapan. Dalam kasih dan kuasanya kita memperoleh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Kasih yang telah ia tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Dan kuasanya yang tidak terbatas yang sudah ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian. Karena itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 ditulis sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saya ulang, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus ketika ia sedang berada di kota Roma. Atau yang di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13 ia sebut sebagai Babylon. Sedangkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 diutarakan, surat ini ditujukan oleh Rasul Petrus kepada para pengikut Kristus yang adalah orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah dalam kekaisaran Romawi. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan pasal 5 ayat 10 disebut bahwa di saat itu mereka mengalami berbagai kesukaran. Kepada orang-orang percaya yang menghadapi kesukaran serta hidup sebagai kelompok minoritas di tengah masyarakat yang menyembah berhala itu, Rasul Petrus menjelaskan kaitan antara kebangkitan Kristus dari kematian dengan pengharapan.
Untuk itu ia berkata bahwa kebangkitan Kristus yang pertama melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Saya ulangi, kebangkitan Kristus dari kematian yang pertama melahirkan kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Hal tersebut ditulis secara lugas di ayat 3 sebagai berikut. Telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Perlu diketahui, untuk sebagian besar orang, kematian dipandang sebagai akhir dari segala-galanya. Semua kekayaan, kedudukan, ketenaran yang ia peroleh di dunia akan berakhir bersama dengan kematiannya. Oleh karena itu orang berupaya menghindari kematian ini. Bahkan dalam budaya-budaya tertentu, kata mati atau kematian dipandang sebagai kata yang memiliki konotasi buruk. Yang sedapat mungkin jangan diucapkan atau didengar. Jadi contoh, sebagian orang tidak menginginkan lantai keempat dari gedung yang ia miliki disebut sebagai lantai keempat. Mengapa? Karena dalam bahasa Mandarin, angka 4 diucapkan sebagai si. Bunyi yang sangat mirip dengan kata mati yang juga diucapkan sebagai zi. Karena itu nomor 4 pada lift di gedung-gedung yang mereka miliki diubah menjadi 3B. Lantai 3, lantai 3B, lalu lantai 5. Hal yang sama juga dilakukan di kamar-kamar di rumah sakit. Kamar nomor 4 juga diubah menjadi kamar 3B. Sebab kalau pasien dirawat di lantai keempat, di dalam kamar nomor 4, bisa jadi ia tidak keluar dari rumah sakit dalam keadaan yang sembuh. Saya tidak bermaksud untuk menertawakan atau mengejek budaya tersebut. Saya hanya ingin memberi contoh, yaitu bahwa pada umumnya orang memandang kematian sebagai hal yang tabu dan sangat buruk. Alasannya yaitu karena orang memandang bahwa kematian merupakan akhir dari segala-galanya. Namun seperti yang kita baca tadi, kebangkitan Yesus dari kematian menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, namun justru merupakan awal dari kehidupan yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus dari kematian membuat kita lahir kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Mengapa demikian? Karena yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian memberikan masa depan yang dapat diharapkan. Saya ulangi, kebangkitan Kristus dari kematian yang kedua memberikan masa depan yang dapat diharapkan. Hal tersebut diutarakan di ayat 4. Agar konteksnya jelas, kita baca dari kalimat terakhir ayat 3 sebagai berikut. Kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk, perhatikan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat ini menegaskan bahwa kelahiran kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan bukanlah tanpa maksud, namun untuk atau agar kita menerima masa depan yang abadi, mulia, dan tersimpan di surga. Itulah masa depan yang kita terima oleh kebangkitan Kristus. Karena seperti yang telah kita lihat tadi, kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa bagi orang yang percaya kepadanya, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Dan sesungguhnya di balik kematian tersedia masa depan yang indah dan yang dapat diharapkan. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Saya ulangi, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka bagi saudara tersedia masa depan yang dapat diharapkan. Karena kebangkitan Yesus dari kematian menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas, sehingga kuasa kematian pun takluk kepadanya. Kuasanya yang tidak terbatas itu menjamin masa depan saudara. Dengan kata lain, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yaitu menaklukkan kematian, telah Yesus lakukan melalui kebangkitannya. Memang dari zaman ke zaman manusia terus berusaha untuk mengalahkan kematian.
Upaya yang paling akhir adalah yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana ditulis dalam jurnal MIT Technology Review 2 tahun yang lalu, kerajaan Arab Saudi mendirikan sebuah yayasan dengan nama Evolution Foundation. Sebagai catatan, MIT adalah institut teknologi yang sangat ternama di dunia. Yayasan tadi didirikan untuk mendukung upaya penelitian tentang cara memperpanjang usia manusia. Untuk itu pemerintah Arab Saudi menyediakan dana 1 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun rupiah per tahun. Penanggung jawab dari proyek ini, Mahmoud Khan, seorang ilmuwan yang pernah menjadi ahli endokrin di Mayo Clinic Amerika Serikat berkata, "Our primary goal is to extend the period of healthy lifespan. There's not a bigger medical problem on the planet than this one." Tujuan utama kami adalah memperpanjang rentang hidup yang sehat. Tidak ada masalah medis di dunia yang lebih besar daripada hal ini. Memang, bisa jadi manusia tidak mampu memperpanjang usianya di dunia. Tetapi yang pasti, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Bahkan lebih daripada itu, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, di balik kematian telah tersedia masa depan yang dapat diharapkan. Masa depan yang indah yang disebut dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4 tadi sebagai tersimpan di surga bagi kita. Kalau Tuhan dengan kuasanya sanggup menjamin kehidupan di balik kematian, maka kehidupan sementara di dunia ini pun Ia sanggup menjaminnya. Dengan kuasanya yang tidak terbatas yang telah Ia buktikan melalui kebangkitannya kematian, Ia sanggup menjamin kehidupan kita baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sekarang yang ketiga, kebangkitan Kristus dari kematian merupakan wujud dari kasih Allah yang membawa pengharapan. Saya ulangi, yang ketiga, kebangkitan Kristus dari kematian merupakan wujud dari kasih Allah yang membawa pengharapan. Hal tersebut ditulis dalam 1 Petrus ayat 3 tadi sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bila kita dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan, maka hal itu di samping karena kebangkitan Yesus dari kematian, juga karena rahmat Allah yang besar. Dalam ibadah 2 minggu yang lalu, yaitu mulai khotbah dengan tajuk The Heartbeat of Love atau detak jantung dari kasih, saya telah menjelaskan arti dari kata rahmat atau yang dalam bahasa Inggris yaitu mercy. Rahmat adalah kasih di dalam tindakan, love in action. Kebangkitan Kristus bukan hanya bukti dari kuasa yang tidak terbatas, tetapi juga merupakan wujud dari kasih Allah dalam tindakan. Mengapa demikian? Sebab tanpa kematian tidak akan terjadi kebangkitan. Sedangkan Kristus adalah pribadi Allah sendiri. Sehingga dalam keberadaannya sebagai Allah adalah tidak mungkin Ia mengalami kematian. Saya ulangi, dalam keberadaannya sebagai Allah yang Maha Kuasa adalah tidak mungkin bagi Yesus Kristus untuk mengalami kematian. Oleh karena itulah Ia datang ke dunia bersama dengan manusia supaya dalam keberadaannya sebagai manusia Ia dapat mencicipi kematian sebagaimana yang dialami oleh semua orang. Sedangkan kedatangannya ke dunia dan kerelaannya untuk bersama dengan manusia adalah karena kasih-Nya. Kasih yang berpuncak pada pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Dengan kata lain, karena kasih dalam tindakan atau karena rahmat Allah, maka Yesus telah datang ke dunia, mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Itulah kasih yang mengalahkan maut. Love wins. Kasih dalam tindakan atau rahmat yang berpadu dengan kuasanya yang tidak terbatas dan yang melahirkan kita kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Kasih dan kuasa Kristus yang tidak terbatas
dan yang tergambarkan dalam kisah tentang seekor singa yang pada suatu petang pulang ke gua tempat tinggalnya. Ia masuk ke dalam gua itu, lalu berbaring dan tidur dengan pulas. Melihat singa tersebut, seekor laba-laba bergumam di dalam hatinya, inilah kesempatan bagi aku untuk membungkus singa ini dengan jaringku, melumpuhkannya, lalu memangsa dirinya. Oleh karena itu diam-diam ia mulai menenun jaring yang membungkus tubuh sang singa yang sedang tidur tadi. Memang itulah yang selalu dilakukan oleh laba-laba untuk melumpuhkan mangsanya. Membungkusnya dengan jaring, lalu memangsa sang korban. Sepanjang malam, laba-laba ini bekerja keras menyelimuti seluruh tubuh singa tadi dengan jaring halus yang keluar dari dalam tubuhnya. Menjelang pagi, seluruh tubuh singa itu telah terbungkus dengan jaring yang sangat rapat. Pagi pun tiba dan fajar mulai menyingsing. Sang singa terbangun dari tidurnya. Ia menggeliatkan tubuhnya dan mengaum seperti biasanya. Seketika itu juga seluruh jaring laba-laba yang membungkus tubuhnya terkoyak. Dan auman yang ia keluarkan membuat sang laba-laba terpelanting ke tanah. Dan dengan kakinya singa tadi menginjak laba-laba tersebut sehingga hancur dan lumat. Itulah yang terjadi pada hari yang ketiga sudah Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Selama tubuh Yesus berada dalam kubur, iblis telah berusaha membungkus Kristus dengan jaring kematian. Namun pada hari yang ketiga, saya ulang, namun pada hari yang ketiga, singa dari Yehuda, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan ia mengoyak jaring yang telah ditenun oleh iblis tersebut. Jaring yang selama ini telah menjerat umat manusia dan menyeret mereka ke dalam keputusasaan. Yesus bangkit dan dengan auman yang dahsyat ia berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kasih dan kuasanya, Yesus telah meremukkan iblis, kuasa dosa dan kuasa kematian. Dengan kasih dan kuasa yang nampak dalam kebangkitannya, Yesus mematangkan keputusasaan dan melahirkan semua orang yang percaya kepadanya ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Kristus telah bangkit. Dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Christ is risen. He's risen indeed. Christos anesti. Aletos anesti, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kasih dan kuasa-Mu telah Engkau buktikan melalui pengorbananmu di kayu salib sampai mati. Dan bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan-Mu yang melahirkan kami kembali ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Di dalam kebangkitan-Mu, Engkau telah mengalahkan iblis. Engkau telah mematahkan kuasa dosa. Engkau telah mengalahkan kuasa maut. Engkau telah mengalahkan keputusasaan. Dan membawa kami ke dalam hidup penuh masa depan yang indah. Seperti yang Kau rencanakan. Kuasa-Mu dan kasih-Mu menjamin semua itu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu yang tetap tersedia sampai hari ini memungkinkan kami memandang hari esok dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Menyerahkan hidup dan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa. Yang memulihkan, melepaskan, menyembuhkan. Dan menolong kami membuka jalan tepat pada waktunya. Di dalam nama Dia segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gerbang, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami punya alasan untuk dapat hidup dalam pengharapan yang tidak sia-sia. Kami dapat hidup di dalam iman yang kokoh, karena pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Janji-Mu ya Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan setiap kami, termasuk janji-Mu bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti memiliki hidup yang kekal. Kami tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya, tetapi kami dapat memiliki kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Ya Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah mengalahkan maut. Karena itu kami dapat hidup di dalam kemenangan dan sukacita. Kami tidak harus hidup di dalam keputusasaan, kami tidak harus hidup di dalam kekecewaan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam penyertaan-Mu, karena kami percaya bila Tuhan yang memimpin hidup kami, maka kami dapat hidup di dalam kebahagiaan. Bila Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, maka kami dapat mengatasi semua tantangan dan persoalan yang ada di depan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.